Shalom Bapak Ibu, kembali lagi kita datang di rumah Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kita datang untuk masuk di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus, dan kita mau datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Selamat berjumpa kembali dengan Missions and Prayer House. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita akan mulai kebaktian hari ini, yaitu kebaktian hari pencurahan Roh Kudus, yaitu hari Pantekosta. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, penjagaanmu, dan perlindunganmu sepanjang minggu ini. Kami sangat mengucap syukur atas penyertaan Tuhan hari demi hari. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang Tuhan yang begitu indah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bertakhta di atas rumah-Mu, Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Terima kasih Tuhan, serahkan terus Tuhan, firman-Mu nanti akan disampaikan. Biar Tuhan terus yang berbicara lewat firman-Mu, Tuhan terus yang mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu, Tuhan terus penuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pencurahan Roh Kudus. Tuhan yang curahkan Roh-Mu ke atas kami, ke atas rumah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita akan angkat pujian. Mulia, sembah Raja mulia. Haleluya.
segala raja. Mari kita nyanyikan lagi. It is no secret what God can do. What He's done for others, He'll do for you. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. Amin, haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, bertumbuhlah, tak tersembunyi kuasa Allah. Katakan tak tersembunyi. Amin. Tak tersembunyi kuasa Allah. Amin, haleluya. Kalau lain ditolong, amin, saya juga.
Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Amin. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Allah yang berkuasa. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan sungguh ajaib. Haleluya. Terima kasih. Kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat mengagung-agungkan Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan terus Tuhan. Kebaktian malam ini hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu dan meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan angkat pujian. Roh Allah telah dicurahkan. Haleluya. Orang-orang ini tak mabuk seperti sangkamu. Mereka mengalami nubuat Yoel zaman dulu. Zaman akhir ini telah dicurahkan Roh Allah buat semua orang percaya. Seluruh dunia melihat dengan mulut yang ternganga. Amin. Anak laki perempuan bernubuat, muda-mudi mendapat
mendapat penglihatan, kakek nenek mimpi mendapat lawatan ilahi. Ke atas hambanya roh Allah telah dicurahkan. Amin. Lelaki perempuan bernubuat dengan pengurapan. Amin. Injil kerajaan harus diberitakan, jadi kesaksian buat semua bangsa. Sesudah itulah akan tiba kesudahan zaman. Amin. Mari kita nyanyikan lagi. Orang-orang ini tak mabuk seperti sangkamu. Yes, amin. Mereka mengalami nubuat Yoel zaman dulu. Yes, amin. Zaman akhir ini telah dicurahkan roh Allah buat semua orang percaya. Seluruh dunia melihat dengan mulut yang ternganga. Yes, amin. Anak laki perempuan bernubuat, muda-mudi mendapat penglihatan, kakek nenek mimpi mendapat lawatan ilahi. Ke atas hambanya roh Allah telah dicurahkan. Lelaki perempuan bernubuat dengan pengurapan. Amin, haleluya. Injil kerajaan harus diberitakan, jadi kesaksian buat semua bangsa. Sesudah itulah akan tiba kesudahan zaman. Injil kerajaan harus diberitakan, jadi kesaksian buat semua bangsa. Sesudah itulah akan tiba kesudahan zaman. Amin. Sesudah itulah akan tiba kesudahan zaman. Once again. Amin. Sesudah itulah akan tiba kesudahan zaman. Yes, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Amin, amin. Praise God, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Praise God. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you. Haleluya, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang penuhi dengan hikmat Tuhan, Tuhan yang penuhi dengan hadirat-Mu, Tuhan yang bertakhta, Tuhan yang ambil alih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan yang berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan yang kuasai ruangan ini, kuasai hati dan pikiran kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Haleluya. Roh
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita nyanyikan lagi sama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyambamu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakanlah, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyambamu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi, ku buka hati, oh ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyambamu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, haleluya. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang menjamah kami. Haleluya. Lawat kami Tuhan, curahkan Roh-Mu ke atas rumah-Mu, ke atas kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan, curahkan Tuhan, Roh Kudus-Mu ke atas kami, umat-umat-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biar Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menolong kami. Tuhan, tolong hamba-Mu Tuhan.
untuk sharingkan, untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan menurut rencanamu, menurut kehendakmu. Penuhi dengan hikmat-mu Tuhan, agar semua perkataan hanya datang daripada Tuhan, dan kami semua boleh diajar dan kami semua boleh belajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang tutup bungkus dengan darah-Mu, darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi hari ini di rumah Tuhan. Biar kita semua boleh siap untuk datang di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Dan kita semua sudah dipelihara Tuhan selama 1 minggu ini. Bukankah itu adalah satu berkat yang melimpah, Tuhan yang sudah menyertai kita, menjaga, melindungi kita sampai hari ini. Amin. Hari ini kita mau merayakan yaitu hari pencurahan Roh Kudus, sesudah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi biar kita semua boleh belajar dan boleh diajar oleh kebenaran firman Tuhan, dan semua Tuhan yang akan menolong untuk penyampaian, penguraian kebenaran firman-Nya pada hari ini. Amin. Kita sekarang sudah mendingan, situasi saat ini pemerintah sudah memberikan keluasan untuk kita boleh keluar, dan itu sudah salah satu jalan yang baik bagi kita, agar kita semua juga boleh kembali untuk beribadah dan berbakti di rumah Tuhan bersama-sama lagi. Amin. Haleluya. Baik, kita akan mulai firman Tuhan hari ini. Saya mau sharingkan yaitu hari pencurahan Roh Kudus, yaitu hari Pantekosta, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Jadi Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kita boleh bacakan sama-sama, dan Pak Willy akan membacakan kebenaran firman Tuhan hari ini, malam hari ini. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Hari Pantekosta. Pasal 1, ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam seorang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri kita, asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ayat 13 terakhir. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama tadi dikatakan yaitu pencurahan Roh Kudus ke atas orang-orang kudus pada hari itu, yang disebut oleh yang disebutkan yaitu hari Pentakosta, hari Pentakosta. Di situ Tuhan menyurahkan Roh Kudus ke atas orang-orang percaya. Dan di pasal yang pertama kita mau baca kembali di pasal yang pertama tadi. Baca lagi coba. Oke. Ayat pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi mereka orang-orang percaya itu lagi berkumpul di satu tempat pada hari itu, dan di situ mereka dicurahkan Roh Kudus ke atas mereka itu pada hari Pentakosta, dan orang-orang percaya ini betul-betul mereka tidak menyangka kalau Roh Kudus itu pada hari itu akan dicurahkan ke atas mereka. Tetapi ya itulah luar biasa Roh Kudus. Setelah Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka, maka mereka lidah mereka berapi-api, yaitu lidah mereka itu berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, bahasa roh itu artinya bahasa-bahasa berbahasa baru, bahasa-bahasa baru, ya, bahasa lain, bahasa-bahasa yang dapat dimengerti oleh bangsa-bangsa, bahasa-bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia, oleh orang-orang yang mengerti bahasa-bahasa mereka sendiri masing-masing, artinya bahasa-bahasa masing-masing. Jadi itulah bahasa roh. Bahasa itu dapat dimengerti oleh bangsa-bangsa. Jadi di situ dikatakan mereka berkata-kata dengan bahasa baru, berbahasa yang baru, berbahasa-bahasa yang baru. Jadi itu ada seperti ada pembaharuan, ya, di situ, yaitu dicurahkan Roh Kudus ke atas mereka. Coba kalau pasal ayat yang keduanya. Ayat yang kedua, bacakan lagi. Ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, jadi itu tiba-tiba mereka merasakan seperti ada angin, tiupan angin di tempat itu, dan tiba-tiba mereka merasakan lidah mereka sudah berapi-api, ya, lidah mereka berapi-api oleh karena Roh Kudus sudah diturunkan ke atas mereka, Roh Kudus sudah dicurahkan ke atas mereka. Dan ayat yang keempat, bacakan lagi. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya,
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu ayat yang keempat. Ya, maka mereka boleh merasakan ya bahwa ada perbedaan pada hari itu. Mereka perbedaan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Jadi itulah pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus telah dicurahkan ke atas mereka pada hari itu. Dan ayat yang kelima, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ya, pada hari itu ya diamlah orang-orang Yahudi. Terus ayat yang keenam lagi. Ya, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Itulah rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi mereka itu kerumunan orang ya pada saat itu, dan mereka berbahasa lewat melalui bahasa mereka sendiri. Itu ayat yang ke-6 ya kalau tidak salah. Iya, ke-6 itu. Ayat yang ke-7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ya, itu mereka sendiri yang tercengang-cengang, artinya mereka seperti kaget ya, bingung melihat orang-orang berkata-kata dengan bahasa-bahasa baru itu. Lalu ayat yang ke-8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri kita, asal kita. Ya, itulah mereka sendiri, bagaimana mereka memakai bahasa yang itu bahasa baru. Jadi itu perbedaannya bahasa baru aja. Jadi bahasa baru tetapi bisa dimengerti oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Lalu ayat yang ke-9. Ya, kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Lalu ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 11. Lalu ayat yang ke-12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Itu ayat yang ke-13. Jadi ayat yang ke-13 itu orang-orang menyangka mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Padahal mereka itu Roh Kudus sudah dicurahkan ke atas mereka, sehingga mereka berbahasa baru, tetapi bahasa yang mereka bisa mengerti. Mereka pun bingung itu, mereka berbahasa dengan bahasa mereka sendiri. Jadi itu orang-orang yang di situ yang ada pada saat itu juga mereka sepertinya menyangka mereka itu orang-orang yang mabuk anggur manis, padahal bukan. Mereka itu sedang penuh dengan Roh Kudus. Jadi berkepenuhan dengan Roh Kudus. Jadi artinya berkepenuhan dengan Roh Kudus itu bukan karena kita itu bagaimana ya namanya, banyak disalahartikan ya pada saat ini. Berkepenuhan dengan Roh Kudus itu banyak orang mengerti tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya gitu ya. Apa itu artinya berkepenuhan dengan Roh Kudus itu kita itu bukan seperti orang mabuk gitu ya. Artinya bukan mabuk lalu kita jatuh atau bagaimana ya, seperti itu. Itu yang dinamakan itu seperti orang mabuk. Kalau yang kita berkepenuhan itu jatuh sampai
apa itu ya, seperti sesuatu yang aneh, nah itu baru dikatakan mabuk. Tetapi kalau ini mereka bukan mabuk, mereka hanya berbahasa baru. Jadi mereka berkepenuhan dengan Roh Kudus. Jadi mereka beda dengan orang-orang yang mabuk. Kalau orang-orang yang mabuk itu yang jatuh-jatuh ya, itu mabuk. Tapi itu bukan mabuk Roh Kudus ya. Yang begitu bukan orang yang berkepenuhan dengan Roh Kudus. Tetapi berkepenuhan dengan Roh Kudus itu kita pun caranya bisa beda gitu loh, nggak sama seperti yang kita sering lihat saat ini. Tetapi biarlah Tuhan yang memberikan kita pengertian lebih dalam lagi, artinya apa artinya dengan berkepenuhan dengan Roh Kudus setelah Roh Kudus dicurahkan ke atas kita, ke atas umat-umatnya, yaitu orang-orang percaya, orang-orang kudus. Itu berbahasa roh, itu berbahasa roh itu kita harus gunakan juga pada tempat-tempat yang tertentu. Jadi kita tidak bisa memakai bahasa apa itu, ada yang bilang bahasa lidah, ada yang bilang bahasa roh. Jadi bahasa itu kita harus pakai pada waktu-waktu tertentu. Artinya bukan kita pakai bahasa-bahasa baru itu, bahasa roh itu di setiap tempat di mana saja kita mau gunakan gitu. Karena itu di 1 Korintus 14 pun itu sudah dikatakan di situ bagaimana kita menggunakan bahasa roh ya. Jadi bahasa roh itu kita harus gunakan dengan sopan ya, di dalam 1 Korintus 14. Dan itu juga mengenai banyak orang yang terjemahkan bahasa lidah, itu pun saya pun tidak mengerti ya, kenapa bisa ada bahasa lidah dan bahasa roh gitu loh. Padahal itu kan sebenarnya bahasa roh itu ya berbahasa baru ya, bahasa-bahasa baru yang dapat dimengerti oleh bangsa-bangsa. Karena itu itu bahasa yang bisa dimengerti ya. Jadi di dalam 1 Korintus 14 pun itu sudah dijelaskan semua di situ. Rasul Paulus menjelaskan ya dengan bagaimana itu dengan bahasa roh. Jadi itu sudah, kalau saudara mau buka nanti di 1 Korintus 14 itu sudah dijelaskan di situ semua cara menggunakan bahasa roh itu bagaimana, dan orang berkepenuhan dengan Roh Kudus itu bagaimana. Jadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu yaitu Roh Kudus sudah dicurahkan ke atas orang-orang percaya, orang-orang kudus yang sudah memiliki Roh Tuhan ya. Jadi artinya mereka, Tuhan penuhi mereka dengan Roh Tuhan agar mereka boleh menjalani tugas-tugas mereka selama mereka ada di bumi, di muka bumi ini. Jadi makanya Tuhan harus naik ke surga seperti minggu lalu itu hari kenaikan Tuhan Yesus. Itu di situ dikatakan Tuhan harus pergi, yang mana tapi Dia akan kirimkan Roh Kudus sebagai penolong kita selama kita masih ada di muka bumi ini. Karena tanpa Roh Kudus berarti kita tidak ada penolong, karena kita tidak dapat menjalankan kehidupan kita, tugas-tugas kita menurut kehendak Tuhan. Tetapi kalau ada Roh Kudus penolong kita itu, maka kita akan menjalani tugas-tugas menurut kehendak Tuhan ya, perintah-perintah Tuhan. Dan biarlah maksudnya bahasa roh ini bahasa baru yang dicurahkan pada hari itu dan pada hari ini kita rayakan. Itu biarlah itu juga boleh menjadi pelajaran bagi kita ya, supaya kita juga boleh mengerti lebih dalam apa artinya berbahasa baru, apa artinya pencurahan Roh Kudus itu ya. Karena kita itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi seperti di Kisah Para Rasul 1 itu, Kisah Para Rasul pasal 1 itu dikatakan di situ, kalau Roh Kudus dicurahkan ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di seluruh di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi itu dikatakan di situ di Kisah Para Rasul 1, di situ pun dikatakan bahwa kalau Roh turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi artinya pencurahan Roh Kudus itu tidak sama dengan pengertian kita gitu loh. Yang mana pengertian kita itu orang kalau dicurahkan Roh Kudus artinya berkepenuhan dengan Roh Kudus, kita harus berbahasa
bahasa lidah. Ya itu maksudnya tuh sebenarnya yang lidah berapi-api itu bukan, sebenarnya itu bukan bahasa lidah ya, itu bahasa roh gitu loh. Tapi banyak orang salah gunakan karena mereka pikir itu lidah berapi-api itu artinya bahasa lidah ya, padahal itu bukan. Itu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu mereka punya lidah itu berapi-api, tapi artinya mereka bukan bahasa lidah, mereka berbahasa roh, berbahasa baru, yaitu bahasa-bahasa yang dapat dimengerti oleh bangsa-bangsa, oleh orang-orang pada waktu itu dan juga zaman ini. Jadi biarlah hari pencurahan Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta, boleh menuntun kita, boleh menolong kita bagaimana kita berjalan dengan Roh Kudus, bagaimana di saat Roh Kudus dicurahkan ke atas kita, ke atas umat-umat Tuhan yang kudus, umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi biarlah itu semua boleh menjadi penuntun kita tuh, bahwa Roh Kudus adalah penolong kita ya. Oleh sebab itu Tuhan harus kirimkan Roh Kudus kepada kita, karena Tuhan mau Roh Kudus itu jadi penolong kita selama kita masih ada di muka bumi ini ya. Jadi artinya bahasa roh itu kita harus gunakan dengan sopan, kita harus gunakan pada tempat-tempat yang tertentu, di waktu-waktu tertentu, karena banyak orang juga yang belum mengerti apa artinya itu bahasa roh ya. Jadi kita juga harus memakai bahasa roh itu dengan sopan ya, dengan karena kita harus melihat juga orang-orang yang belum mengerti, dan kita harus memakainya pada waktu-waktu yang tepat. Jadi biarlah sharing malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita, dan juga boleh menjadi penolong, penuntun bagi kita, karena memang ada Roh Kudus dengan kita. Jadi Roh Kudus yang akan mengajar kita, Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran ya. Itu artinya Roh Kudus yang membawa kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan Roh Kudus yang berdoa ya, karena kita di saat kita berdoa maka roh kita yang berdoa. Jadi artinya Roh Kudus yang berdoa kepada Bapa ya. Itu yang diartikan roh yang berdoa, artinya itu Roh Kudus yang berdoa. Jadi biarlah saudara dan kita boleh belajar ya pada hari ini bahwa pencurahan Roh Kudus itu betul-betul yang luar biasa, adalah satu keajaiban, satu kuasa Tuhan ya. Pencurahan Roh Kudus itu adalah satu kuasa Tuhan yang dicurahkan kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang kudus, kepada umat-umat Tuhan ya, yaitu pada saat ini kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya, pada zaman akhir ini ya. Jadi dan juga pada zaman akhir nanti Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus kepada di atas muka bumi ini, kepada umat-umat manusia, yaitu akan dicurahkan juga Roh Kudus pada akhir zaman, pada waktu Tuhan kembali nanti. Jadi saya mau serahkan semua sharing malam hari ini kepada Tuhan, dan biar Tuhan sendiri yang menguduskan dan Tuhan sendiri yang meneruskan ya, untuk sharing firman pada malam hari ini. Dan semua hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya sangat berterima kasih kalau Tuhan boleh mempercayakan saya juga untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Nya. Semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sampai di sini saya tutup sharing hari ini, dan biar kita akan berjumpa lagi pada waktu yang akan datang, dan kita semua boleh dipenuhi dengan Roh Kudus dan dipenuhi dengan hadirat Tuhan ya. Kita akan sambut dulu dengan satu pujian. Kita akan nyanyikan lagu terima kasih Tuhan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Tapi kita mau berdoa dulu sebelumnya, untuk menyerahkan seluruh pokok doa kita kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menolong dan menjawab setiap pokok doa kita. Haleluya.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami mau serahkan kebaktian hari ini terus ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih untuk hadirat Tuhan pada malam hari ini. Dan terima kasih bahwa Tuhan sudah menuntun kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Terima kasih Tuhan, hamba penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, tetapi Tuhan yang akan meneruskan dan Tuhan yang akan membawa kebenaran firman-Mu sampai ke ujung bumi, sampai di luar sana. Terima kasih Tuhan, sempurnakan Tuhan semua kebaktian pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan terus setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu. Kami mau serahkan semua di atas mezbah-Mu. Kami mau serahkan semua di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, pemeliharaan Tuhan, penjagaan dan perlindungan Tuhan sepanjang satu minggu ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan mengatasi semua situasi saat ini, dan Tuhan yang akan merubah segala sesuatunya, dan Tuhan akan menolong kami untuk tetap terus berjalan bersama Tuhan dan berjalan dan mengandalkan Tuhan di dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Dan kami berdoa hanya dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu, ya Aba, ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita akan angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang sampai bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Doa kami menyertai